Katanya Nabi Isa, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Kalau kita jadi hamba Allah enak. Jadi tidak akan terpengaruh dengan hukum sosial. Kita baik sama orang itu bukan karena orang itu baik pada kita, tapi karena Allah yang menyuruh kita baik sama dia. Kalau kamu dipuji sama orang, jangan terlalu bangga dengan pujian dia, karena suatu saat dia akan mencaci kamu, nanti kamu sangat kecewa dengan caciannya. Ya sudah, karena Allah saja. Nabi Isa saja seorang nabi itu tidak malu mengatakan hamba Allah. Kita semua keluar dari rahim ibu kita itu tidak bawa apa-apa, tapi ketika sudah lahir dititipkan kekayaan oleh Allah, malah kita lupa kalau dulu kita tidak punya apa-apa, sehingga kita lupa kepada Allah yang memberi. Kebodohan yang paling bodoh kalau ada orang yang diberikan sesuatu dia lupa kepada siapa yang memberi. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita masuk kepada surah An-Nisa ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ. Tentunya tidak panjang, bukan wa yaziduhum, salah. Wa yaziduhum 2 3. Wa yaziduhum min fadlih. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru fayu'adzibuhum 'adzaban aliman wa la yajiduna lahum ولا يجدون لهم من دون
dunillahi waliyan wala nasira. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا. والله بكل شيء عليما. والله بكل شيء عليم. Mati ya. Alimun itu mati. Kalau aliman itu hidup. Jadi wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in
Bismillahirrahmanirrahim. La yastankifal masih Al-Masih itu tidak merasa malu. Maksudnya Al-Masih yang kamu katakan sebagai Tuhan itu tidak merasa enggan dan takabur. Jadi kata Allah, Al-Masih yang disembah oleh kalian itu tidak takabur, tidak mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ayyakuna abdan lillahi, menjadi hamba Allah. Jadi Al-Masih yang dikatakan Tuhan oleh orang Nasrani itu tidak malu untuk mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Makanya nanti di surah Maryam katanya Nabi Isa, qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Katanya Nabi Isa, aku ini adalah Abdullah, hamba Allah. Apa dimaksud hamba Allah, Pak? Hamba Allah ini, kita ini didikti 100% oleh Allah. Jadi kita melakukan apa saja karena Allah, Pak. Kalau kita jadi hamba Allah enak. Jadi tidak akan terpengaruh dengan hukum sosial. Kita baik sama orang itu bukan karena orang itu baik pada kita, tapi karena Allah yang menyuruh kita baik sama dia. Enak ini, Pak. Kalau ada orang yang baik sama orang karena dia baik sama orang itu, berarti tidak 100% karena Allah. Ya mungkin secara niat karena Allah, tapi masih ada sebabnya. Kalau ada orang yang dolim kepada kita, kita kemudian dolim kepada dia, berarti baiknya kita kepada dia kemarin itu bukan karena Allah, tapi karena dia baik. Setelah dia tidak baik, berubah kita juga tidak baik. Jadi tidak ada hubungannya kita dengan hukum sosial, itu tidak ada hubungannya. Kalau kita mengakui ini Abdullah, aku hamba Allah, maka 100% kita, ya baik, Pak. Makanya Islam itu tidak akan bisa dicari kecelahannya, kelemahannya, tapi kalau orang Islamnya bisa dicari, Pak. Islam itu Al-Quran dan hadis itu Islam. Silahkan cari kelemahan Al-Quran, tidak ada. Tidak ada kurangnya. Dari semua hukum. Nah tapi kalau orang Islamnya bisa dan banyak. Katanya Ustadz Felix Shaw itu, dulu saya enggan masuk Islam karena saya melihat orang Islamnya, bukan melihat Islamnya. Jadi yang perlu kita perhatikan, kalau kita berani mengatakan Abdullah, hamba Allah, ya sudah, kita beramal ini karena Allah. Jangan terpaku pada hubungan sosial. Jadi mau orang hubungan, yang penting sama Allah saja. Kita dikatakan jelek sama orang, jahat sama orang, ya sudah, yang penting kita menurut Allah, Pak, baik. Tidak penting, Pak, hubungan kita dengan manusia itu tidak penting. Maka ada sebagian ulama sufi mengatakan, kalau kamu dipuji sama orang, jangan terlalu bangga dengan pujian dia, karena suatu saat dia akan mencaci kamu, nanti kamu sangat kecewa dengan caciannya. Ya sudah, karena Allah saja. Jadi santai, Pak. Kita ngasih sama orang misalnya, ingin dipuji, orang muji pada kita, ya sudah, kita tidak akan terlalu bangga dengan itu. Kalau kita dihianati oleh orang, juga tidak terlalu sakit, karena kita beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ini. Dulu di kalangan Bani Israel itu ada seseorang, Pak, yang mana seseorang ini punya harta. Hartanya ini diberikan kepada 3 orang. Pertama, diberikan pada maling, Pak. Jadi orang Bani Israel ini dulu, sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus, orang ini
sering berbagi dengan pencuri, dengan maling. Yang kedua, orang ini sering berbagi, mohon maaf, dengan wanita. Wanita apa yang enak? PSK ya? Penghibur. Sering berbagi dengan orang ini. Nah, yang ketiga, dia sering berbagi dengan orang kaya. Sering berbagi dengan maling, dengan penghibur, wanita penghibur. Yang ketiga, dengan orang kaya. Secara akal kan aneh, Pak. Nah, tapi karena dia berdasar dengan ilmu yang dia miliki dan dia ikhlas karena Allah. Maksudnya gini, ketika ditanya, kenapa Anda kok memberikan kepada maling? Kata orang ini, saya memberi kepada maling karena saya tanya kepada maling itu, kamu biasanya kalau mencuri dapat berapa seminggu? Ya kalau sekarang 500.000 lah. Ya sudah, saya kasih 500.000 kamu, tapi 1 minggu jangan mencuri gitu. Jadi sudah pahalanya lebih luar biasa, Pak. Dia menghentikan kemaksiatannya orang, kemudian dia dapat pahala karena memberi. Ketika diberikan kepada wanita penghibur tadi, ditanya, kenapa kok Anda memberikan kepada wanita penghibur itu? Padahal banyak janda-janda yang miskin. Katanya orang ini, kalau saya pada janda tidak ada nilai menghentikan maksiatnya. Sedangkan kalau pada wanita penghibur, saya tanya, kalau kamu 1 bulan dapat berapa kira-kira? Ya sekian juta. Ya sudah, ini saya kasih, tapi kamu 1 bulan jangan melakukan itu. Sudah menyelamatkan orang untuk berzina dan menyelamatkan suami orang yang hidung belang yang mau berzina sama orang itu. Yang ketiga, Pak, diberikan kepada orang kaya. Nah, Tuhan, kenapa kok Anda memberikan kepada yang kaya? Katanya. Saya bilang kepada yang kaya, Pak, Anda ini saya kasih sedekah. Yang kaya bilang, ngapain Anda kok ngasih saya uang? Padahal saya di rumah saya banyak uangnya. Ya karena sampean terlalu cinta pada dunia, jadi sekalian saya tambah. Barangkali dengan ini sampean berhenti dengan kecintaannya. Nah, jadi nanti mungkin Masjid Baitur Rahim ini, Pak Hamdan, kalau ada orang kaya yang tidak ke masjid sama sekali, kita kasih dari masjid nanti ya. Ya tidak apa-apa ini kan. Ya siapapun saja. Ini kan bukan mau menghina kita, mau membantu. Jadi ya sadar tidak sadar terserah, Pak. Sadar tidak sadar itu terserah Allah, hidayah Allah itu. Yang penting niat kita mau membantu. Kita antari uang, sembako, Pak, sampean kok tidak pernah ke masjid sama sekali? Waduh, Ustadz, saya sibuk, Ustadz, mencari uang. Oh ya, alhamdulillah, ini masjid ada sebagian lebihnya uang dari takmir. Ini saya kasih. Sudah saya banyak uang. Ya, makanya biar semakin cinta sampean kepadanya. Nah, ya kalau nanti kita jadi orang kaya, Pak, datangi orang-orang yang kaya yang lebih rendah daripada kita. Pak, biasanya 1 bulan sampean dapat berapa income-nya? 5M, Ustaz. Ya sudah, ini 5M, 1 bulan sampean ke masjidnya. Iya kan? Ya berdoa jadi orang kaya seperti itu, Pak. Ntar ya. Semoga ya Allah, saya ingin jadi orang kaya ya Allah, sehingga saya mau menggaji orang kaya itu yang tidak pernah ke masjid sama sekali, agar selama 1 bulan dia berhenti cari uang agar ke masjid. Berarti kalau berdoa seperti ini kan otomatis lebih kaya daripada si kaya. Aftar misalnya dia jadi orang kaya triliuner ya. Kemudian datang pada orang kaya yang tidak pernah ke masjid, Pak, ini saya punya uang, Pak ya. Berapa biasanya sampean satu bulan pendapatannya? 1 triliun. Katanya Aftar, ya sudah Pak, ini 1 triliun. Mulai besok sampean tidak usah kerja 1 bulan. 1 bulan nanti habis uangnya, pergi ke saya lagi. Amin tar. Iya, tidak ada yang tahu takdir Allah. Ya perkara kita tidak tersampai dengan itu, semoga kita mati punya harapan doa ya yang luar biasa. Jadi Nabi Isa saja yang sangat luar biasa dikagumi. Nabi Isa ini baik, Pak. Nabi Isa ini kenapa kok dianggap Tuhan oleh sebagian Bani Israel? Jadi Bani Israel ini ada 2 kelompok ya. Kelompok dari Yahudi ingin membunuh Isa.
Yang menyalib Isa itu orang ya Yahudi. Orang Nasrani yang ingin menolong Isa. Nah, kalau Yahudi benci sekali sama Isa, Nasrani kebablasan cintanya pada Isa. Sampai mengatakan Isa itu anak Tuhan. Kenapa kok mengatakan anak Tuhan? Karena Isa ini orang baik memang. Orang baik, Pak. Bahkan ketika kecil, Nabi Isa ini sudah bisa berbicara. Baik orangnya, luar biasa baik. Nah, kalau versi Yahudi, Yahudi ini tidak melihat kebaikannya. Yahudi ini melihat Isa itu anak zina. Ibunya pelacur. Kita di Islam, kita tidak mengikuti Yahudi, tidak menuduh Isa sebagai anak zina. Kita juga tidak kebablasan mengatakan Isa anak Tuhan. Tapi kita mengatakan Isa itu hamba Allah. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi malam, bahwasanya wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa Isa wa Ayyub dan seterusnya. Jadi semua nabi-nabi yang diutus, bahkan Nabi Isa, itu semuanya diutus menjadi hamba Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk apa? Untuk memberikan peringatan kepada manusia. Jadi Nabi Isa ini tidak malu untuk mengatakan ayyakuna abdal lillah. Saya ini adalah hamba Allah. Nah, makanya ini kita ini, Pak, buktikan kalau memang kita ini hamba Allah. Jangan didekti sama orang. Ya sudah. Kita ke masjid karena Allah. Mau orang bilang ria, ingin dipuji orang, sudah karena Allah. Bukti karena Allah. Ketika kita dicaci maki, kita tidak marah kepada dia, karena sama Allah juga tidak boleh, kata Allah, kalau ada orang menyakiti disuruh jangan membalas. Sabar. Jadi hubungan kita sama Allah saja, enak hidup ini, Pak. Jadi bagaimana Nabi Isa saja seorang nabi itu tidak malu mengatakan hamba Allah. Dan pangkat tertinggi itu adalah hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabun, dan tidak pula enggan malaikat-malaikat yang terdekat, yaitu dekat kepada Allah. Mereka juga tidak malu untuk menjadi hamba-hambanya. Ini suatu kalimat yang selang yang terbaik yang dikemukakan untuk menolak anggapan sementara orang bahwa mereka adalah Tuhan atau putri-putri Allah. Sebagaimana kalimat yang sebelumnya digunakan untuk menolak anggapan kaum Nasrani bahwa Isa adalah putranya Allah katanya. Jangankan Nabi Isa, para malaikat yang dekat dengan Allah itu juga tidak malu untuk mengatakan kalau mereka itu semuanya hamba Allah. Artinya hamba apa tadi? Tunduk dan patuh hanya kepada Allah, dan melakukan apa saja hanya pada Allah. Jadi kita jadi hamba Allah bukan hanya di masjid, Pak. Di semua tempat. Di tempat kerja kita jadi hamba Allah. Di semua tempat kita jadi hamba Allah. Wa may yastankif an ibadatihi, barang siapa yang enggan untuk menyembahnya, wa yastakbir, dan menyombongkan diri, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka kelak Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yakni di akhirat. Makanya seorang ustadz, ya, seorang penyampai ilmu agama, dia harus mengajak semua yang diajak untuk menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba dia. Bukan menjadi hamba si ustaz, tapi jadi hamba Allah. Saya dengan sampean semuanya tidak ada bedanya di hadapan Allah. Yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah, yang semakin dalam menjadi kehambaannya kepada Allah. Makanya orang yang zalim kepada manusia
Yang seperti yang film Malaysia itu yang viral katanya. Banyak yang juga kontroversi katanya. Siapa namanya? Walid katanya. Jadi Walid ini katanya nikah dengan muridnya, Pak. Itu nikah batin. Jadi Allah yang menyuruh untuk nikah, sesat itu, Pak. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, maka Allah akan menyempurnakan ganjaran mereka, artinya pahala dari amal perbuatan mereka itu, wa yaziduhum min fadlih, dan menambah untuk mereka dari karunia-Nya, yakni yang belum pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan juga tidak pula terbetik dalam hati manusia. Jadi bagi orang yang beriman kepada Allah, sekali lagi, iman itu tidak cukup harus amilus sholihat, harus melakukan amal saleh. Maka Allah akan memberikan nanti semua ujrah, ya, ujurahum, pahala, gaji, Pak. Pahala itu gaji, ya. Kalau di sekarang ini gaji, ujrah dari perbuatan amal mereka yang ada di dunia. Sebenarnya gini cara memahaminya, gini, Pak. Gini. Ada orang kerja, gajinya kalau digaji sekarang itu dapat uang satu hari 100.000. Ini biasanya tukang kuli bangunan. Nah, sekarang berapa kira-kira? 150, ya. 150 satu hari, ya. Kemudian kalau mandornya, Pak, itu gajinya bukan setiap hari, tapi satu bulan. Gajinya lebih besar daripada kulinya. Hah? Di atasnya mandor apa? Kalau proyek itu yang punya proyek, ya. Kalau apa namanya? Perusahaan yang misalnya apa namanya? Aftar misalnya. Perusahaan PT Aftar misalnya. Aftar itu tidak menerima 1 bulan. Tapi nanti setelah proyek ini selesai misalnya. Direktur, ya. Aftar ini dapat gajinya lebih banyak enggak daripada mereka? Lebih banyak. Cuman Aftar lebih lambat dapat gajinya daripada mereka. Jadi gini cara memahaminya, Pak. Orang yang semakin lama diberikan gaji, maka nanti sebenarnya gajinya itu diakumulasikan, akan diberikan di akhir. Misalnya gini, Him. Rohim mengamalkan sesuatu, saya kasih 5.000 hari ini. Terus saya bilang ke Rohim, Him, tunggu 1 jam, saya kasih 50.000. Kira-kira milih 50 apa 50.000? 5.000 apa 50.000? 50.000. Cuman syaratnya tunggu 1 jam. Saya bilang ke Rohim lagi, Him, tunggu 1 hari, saya kasih 5 juta. Pilihannya ada 3. Kalau 5.000 ambil sekarang, 50 tunggu. Kalau 5 juta tunggu 1 hari. Kira-kira Rohim pilih yang mana? 1 hari. Kalau dibuat menarik lagi, tunggu 1 bulan, 50 juta. Ya sudah, Ustaz, 1 bulan. Tunggu 1 tahun, 1 M. Ya sudah, Ustaz, 1 tahun. Tunggu 5 tahun, 1 triliun. Ya sudah, Ustaz, 5 tahun. Ya sudah, cara memahaminya gini, Pak. Anggap kita sedang menunggu pahala yang diberikan oleh Allah yang lebih besar daripada gaji yang kita tunggu itu. Paham, ya? Pilih 1 triliun 5 tahun, apa pilih lebih 10 kali lipat lebih baik daripada 1 triliun tapi tunggu 10 tahun. Pilih yang mana kira-kira? Ya sudah, Ustaz, siap nunggu 10 tahun. Ya sudah, tunggu sampai sampean mati. Allah akan gaji sampean itu lebih daripada beberapa kali lipat triliun itu. Nah, bahkan kata Allah, wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan berikan pahala, Allah akan tambahan sesuatu ya ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatara ala qalbi basar. Tidak akan pernah sesuatu itu tidak pernah dilihat oleh siapapun di dunia. Jadi dari saking spesialnya, Pak. Jadi kalau ada mobil itu apa namanya, Tar?
Montada Siandi itu apa namanya? Limited edition tadi. Jadi semakin mobil tidak ada yang punya, semakin mobil itu berarti mahal, spesial gitu. Ya sudah, nanti orang yang beriman kepada Allah akan diberikan sesuatu yang tidak pernah terbersit di pikirannya nanti. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru, adapun orang-orang yang malu dan menyombongkan diri, maksudnya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhum adzaban alima, maka akan disiksanya mereka dengan siksaan yang pedih atau menyakitkan, yaitu siksa neraka. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliya, dan mereka tidak akan memperoleh bagian bagi diri mereka min dunillah, selain dari Allah, waliya, pelindung yang akan melindungi dari mereka. Jadi yang bisa melindungi orang-orang yang diazab oleh Allah di akhirat itu tidak ada yang bisa melindungi, hatta malaikat sekalipun, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti orang yang diberikan rahmat oleh Allah akan diangkat dari neraka. Ya, kita berdoa semoga kita tidak pernah masuk neraka ya. Semoga langsung masuk surga. Nah, kita ini jangan sampai kalah dengan sebelah, Pak. Sebelah itu kalau meninggal dunia bahasanya telah pulang ke rumah Bapak di surga. Mereka pede, Pak. Jadi kita harus pede juga. Mereka yang tersesat yakin, kita yang tidak tersesat juga yakin. Kalau kita ini akan masuk surga tanpa hisab. Allah itu maha baik. Apa kata saya kemarin? 60 tahun berbuat dosa, 1 malam bertaubat taubatan nasuha, Allah hapus yang 60 tahun itu, Allah ampuni. Itu kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia harus minta maaf. Wala nasira, mereka itu, dan tidak pula pembela yang akan menolong mereka. Jadi tidak ada pelindung bagi mereka, bagi orang yang masuk neraka, dan juga tidak ada yang bisa menolong. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu keterangan, yaitu bukti kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhanmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang dusta, Pak. Semuanya benar. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Cara mengetahui semua yang dibawa Nabi itu benar sederhana, Pak. Gini. Ustadz, kenapa kok saya harus yakin? Padahal akhirat itu kan tidak tahu, Ustadz. Surga itu kayak apa kita tidak tahu, neraka itu kayak apa kita tidak tahu, alam kubur itu tidak apa. Ketika kita, kalau di rumah itu, kalau ada makam berlubang, kata orang Madura itu buruk, Pak. Itu biasanya epet-epet kalau di rumah bahasanya. Jadi digali lagi, dibenarkan lagi itu, biar tidak berlubang. Karena dulu kan ada yang pakai kayu, Pak ya. Apa namanya? Dindingare. Apa kalau bahasanya dindingare apa, Pak Hamdan? Semen yang dikirimkan itu, Pak Hamdan. Bukan. Pak Hamdan tidak pernah masuk kuburan. Anda maksudnya, enggak. Bukan disuruh mati. Maksudnya kalau ada orang mati itu tidak pernah lihat gitu. Iya, biasanya kan dikasih semen gitu kan. Pelindung jenazah. Ya, dulu kalau di rumah itu kan, dulu sebelum semen itu kan pakai kayu. Biasanya kayu itu kan dimakan rayap gitu kan. Jadi jebol. Biasanya digali itu. Kemudian, nah, itu ketika di bawah enggak ada, Pak. Ya tinggal tulang saja. Tinggal tulang sama kafan itu, kain kafan itu. Nah, kalau secara akal, mana ya katanya ada azab kubur ini seperti ini ya? Misalnya ada orang yang pakai logika gini, Pak. Untuk percaya bahwasanya ada akhirat, ada surga, ada neraka itu sederhana. Apa? Seorang yang mengabarkan itu tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Faham maksud saya? Seorang yang menceritakan bahwasanya ada neraka di akhirat, dia itu tidak pernah berbohong meskipun 1 kali dalam hidupnya. Berarti ini pasti serius, Pak. Kita kan tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri kan. Mana surga itu, Ustaz? Mana akhirat itu, Ustaz? Ya tentunya kalau sebagai orang beriman kita yakin ya,
Maksud saya ini bagi orang yang pakai logika. Takutnya orang liberal itu kan bilang, mana buktinya secara ilmiahnya mana? Ketika kita lihat di kubur itu tidak ada api itu. Yang mana api, meskipun katanya ada kisah ya. Katanya ada orang ingin membuktikan adab kubur itu masuk ke kuburan kemudian kepalanya. Tapi saat ini, sampai saat ini, secara bukti di video langsung itu masih belum ada kan. Itu hanya dari kisah-kisah ke orang gitu kan. Nah mungkin kalau orang yang logikanya ingin mencari, semakin mengejar orang-orang liberal itu, mungkin mereka nanti akan bisa mematahkan kisah tadi. Nah, untuk menjawab dan untuk menambah keimanan kita bahwasanya memang ada akhirat itu, alam barzah itu ada, siksa kubur itu ada, sederhana Pak. Karena orang yang mengisahkan kisah itu dan yang memberitakan berita itu tidak pernah berbohong dalam hidupnya, meskipun satu kali. Dan orang ini diakui bukan hanya oleh orang yang cinta kepadanya, tapi juga orang yang benci kepada orang ini mengakui bahwasanya orang ini tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Orang-orang Quraisy itu Pak, semuanya yang benci pada Nabi itu mengakui kalau Nabi ini memang tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Faham maksud saya? Meskipun perkara yang gurau Rasulullah tidak pernah berbohong, apalagi perkara yang serius. Baik, silakan adzan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus yakin bahwasanya firman Allah, ya ayyuhan nas, hai manusia. Kalimatnya di sini bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan, wahai manusia. Jadi ini berlaku panggilan Allah bukan hanya kepada orang yang beriman, tapi bagi orang yang tidak beriman pun Allah panggil. Qad ja'akum burhanun mir rabbikum. Sungguh, ini pakai qad, dalam ilmu nahwu disebut dengan harfut taukid. Huruf yang bermakna pengokohan. Sungguh. Sungguh telah datang kepadamu keterangan, bukti kebenaran maksudnya, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka percayalah, ya aftar ya. Aftar kita di pacar jago water tar banyak reng bidadari nunggu aftar ning surga. Nah, rohim ngelan di bekal. Wa anzalna ilaikum, dan telah kami turunkan kepadamu nuram mubina, cahaya yang terang. Nuron, cahaya, mubina, yang terang. Apa yang dimaksud cahaya yang terang ini? Oleh ulama tafsir, bukan hanya dimaksud dengan mubina, bukan hanya terang, tapi terang benderang, Pak. Luar biasa terangnya. Apa yang dimaksud adalah Al-Quran. Makanya Nabi pernah bersabda, Iqra'u surah Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah di rumah kalian. Fi buyutikum. Kenapa? Karena setan yang firu minal baiti. Setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Kalau rumah mulai banyak pertengkaran, rumah mulai kayak tidak enak, di rumah gersang, bacakan Al-Baqarah, Pak. Dibacakan Al-Baqarah. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa tasamu bihi, dan berpegang teguh kepadanya, fasayudkhilhum fi rahmatin minhu, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat. Alhamdulillah. Minhu wa fadlin,
dan limpahan karunia, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan limpahan karunia-Nya. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus menuju kepadanya, yakni yang dimaksud adalah Islam. Orang yang beriman kepada Allah kemudian berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan orang ini ke dalam lingkup rahmat-Nya dan karunia-Nya, dan Allah akan menunjukkan orang ini kepada apa? Siratal mustaqima, jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan siratal mustaqima adalah jalan lurus menuju kepada Allah. Nah, jalan lurus menuju kepada Allah ini tidak harus jadi kaya semua, Pak. Ada yang dipilih oleh Allah jadi orang kaya, sehingga dengan kekayaannya itu dia bisa mudah ke masjid. Ada yang dipilih oleh Allah tidak diberikan kekayaan. Kenapa? Karena kalau kaya dia, Allah takutnya dia malah tidak sering ke masjid. Aftar ini kan teroking, minta beri bi Allah. Oh ini Allah, mah beri iking nih bede sorba, je mah ngeledeng mah. Benih bede nenge masjid mah. Bah kalau pai je berderi masa beda bah. Sangka bah gas meloloh. Tidak ada pak ke sorba je. Makanya Habib Allah kita beri. Mungkin beri bini ke ada kan. Mun beri bini ke ada kan keluar sekonik kan dipanggil bini mulai. Mun tak di bini tadi singolo kan ada tak boleh sekali. Tak ke masjid sekali after. Ada yang aneh, ada orang punya kekayaan banyak, andik mobil, andik sepeda, sepeda tak teman berde masjid sekali. Semua summa latus'alunna yauma idzin anin. Manusia ini unik, Pak. Dia keluar dari rahim ibu semua. Kita semua keluar dari rahim ibu kita itu tidak bawa apa-apa. Tidak ada yang bawa harta, tidak ada. Tapi ketika sudah lahir dititipkan kekayaan oleh Allah, malah kita lupa kalau dulu kita tidak punya apa-apa. Sehingga kita lupa kepada Allah yang memberi. Kebodohan yang paling bodoh kalau ada orang yang diberikan sesuatu dia lupa kepada siapa yang memberi. Yastaftunaka, mereka meminta fatwa kepadamu mengenai kalalah. Yang dimaksud kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak. Qulillahu yuftikum fil kalalah, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. Yang dimaksud jika seseorang jika seseorang halaka laisa lahu waladun, jika seseorang celaka, maksudnya meninggal, halaka ini yang dimaksud adalah meninggal dunia, laisa lahu waladun, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak pula bapak, yakni yang dimaksud dengan kalalah tadi. Walahu ukhtun, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapak. Saudara perempuan sekandung maupun sebapak. Falaha nisfu ma taraka, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Wahwa, dan dia, maksudnya saudaranya yang laki-laki, paham 1/2 tan? Berapa? 1/2 tan. Teko tahu neng pian. Wahwa, dan dia yarisuha, yang maksudnya saudaranya yang laki-laki tadi, yarisuha, mewarisi saudaranya yang perempuan.
pada seluruh harta peninggalannya. Illam yakul lahu waladun, yakni jika ia tidak mempunyai anak. Sekiranya ia mempunyai seseorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya. Tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah 1/6. Sebagaimana telah diterangkan di awal surah yang dulu kita bahas. Fa in kanata, jika mereka itu, maksudnya saudara perempuan, isnataini, 2 orang atau lebih. Jadi jika mereka itu saudara perempuan itu 2 orang atau lebih, saya lanjutkan ya, terakhir. Falahumas sulusani. Kalau tadi meninggalkan beberapa saudara, maka falahumas sulusani mimma taraka, maka bagi keduanya 2/3 dari harta peninggalan saudara laki-laki. Wa inkanu, dan jika mereka, yakni ahli waris itu terdiri atas ikhwatan, saudara laki-laki, ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari, jika mereka itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki di antara mereka mislu hadzil unsayain, sebanyak bagian 2 orang perempuan. Paham ya? Yubayyinullahu lakum, Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agamanya, antadillu, agar kamu tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di antaranya tentang pembagian harta warisan. Nah, jadi ini ayat terakhir kata Syaikhan dari Barra, bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraid. Jadi tetap syariat terbaik ketika pembagian faraid, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta